Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Yosefina di Indonesia di Norway. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan bahagia dimanapun kalian berada. Sudah lama rasanya saya nggak update YouTube atau upload video. Ya, saya mau cerita sedikit tentang setahun belakangan gitu ya, kenapa kok saya nggak update video gitu. Terus juga ada yang tanya, kok Yusi nggak pulang-pulang gitu ya, mungkin nggak kangen Indonesia gitu, nggak kangen keluarga gitu ya. Nggak begitu teman-teman. Jadi tahun kemarin saya rencana untuk pulang gitu 2020, tapi karena corona ya, jadi nggak bisa pulang gitu. Terus keluarga yang mau kesini juga nggak bisa kesini ya, semuanya harus batal ya. Jadi ya sedih gitu ya, tapi ya dijalanin aja. Sekarang juga situasi di Norway ditutup lagi gitu ya, karena ada corona, ada omikron dan sebagainya gitu. Tapi ya gimana gitu ya, dijalanin aja ya. Di Norway cukup aman gitu, orang-orang di sini juga mengikuti aturan ya. Banyak di sini orang-orang patuh apa yang pemerintah bilang, harus gini harus gitu ya. Jadi diikutin aja semua untuk kebaikan bersama gitu. Dan semua di sini juga masih buka, travel juga di dalam negeri juga buka gitu, toko-toko juga buka seperti biasa gitu ya. Jadi banyak juga di Desember orang-orang yang mau merayakan Natal bersama keluarga gitu ya. Jadi mereka pada pulang ke kampung halaman gitu ya, ada yang ke utara, ada yang ke selatan gitu. Nah, saya di tahun 2019 itu pertama kali corona pandemi masuk di Norway, saya juga sempat dikurangi kerja gitu, lockdown ya, ditutup gitu. Dan di tahun 2019 itu saya sempat sakit ya. Terus tempat kerja juga sepi ya, hampir nggak ada orang gitu yang duduk di kafe gitu ya. Jadi penghasilan omset turun drastis gitu ya. Dan banyak juga orang-orang yang dipecat, yang kehilangan kerja. Banyak restoran-restoran, bar-bar semua pada tutup dan bangkrut. Jadi angka pengangguran tiba-tiba melonjak tinggi gitu, termasuk saya. Jadi di akhir tahun 2019 banyak bos itu melepaskan pekerja-pekerjanya gitu, dan saya termasuk jumlah kerjanya dikurangi begitu banyak. Saya masih bisa kerja gitu, tapi sedikit gitu. Tapi saya memutuskan untuk berhenti gitu. Situasinya tidak bagus, kondisi ekonomi di perusahaan juga nggak bagus ya. Jadi saya memutuskan berhenti dan berpikir apa yang harus saya lakukan selanjutnya, gimana saya mungkin harus cari kerja lain, atau mungkin saya usaha sendiri gitu. Jadi dengan semua uang tabungan yang saya bisa simpan gitu, saya pikir bagaimana caranya saya untuk invest gitu di sini gitu ya. Dan saya memutuskan saya akan register perusahaan gitu. Saya mau jualan produk Indonesia di Norway. Jadi saya buka perusahaan namanya Warung Pojok Norway. Untuk sementara ini online shop yang jual produk Indonesia di Norway itu baru saya. Jadi dengan kompetisi yang sedikit ya, dan dana yang juga nggak banyak gitu ya, tapi saya coba untuk mulai usaha
So saya datangkan produk-produk dari Indonesia melalui jalur import. Lalu saya datangkan ke sini, saya pasarkan melalui online. Jadi untuk membantu teman-teman yang tinggal di Norway, yang jauh sekali dari kampung halaman, kangen dengan produk-produk Indonesia, ya saya bisa sedikit menghibur, ya sedikit mereka bisa menikmati gitu. Saya juga senang, mereka juga senang gitu ya. Terutama juga ada produk-produk datang gitu ya, produk-produk baru seperti kerupuk, ya sambal terasi, ada jengkol, ada pete, ya ada berbagai cemilan-cemilan yang mengingatkan kita akan kampung halaman. Dan itu rasanya seperti barang langka gitu, karena di sini tidak ada toko Indonesia, tidak ada toko yang jual barang Indonesia, hanya sedikit sekali. Dan di kota saya di Bergen tidak ada sama sekali yang jual toko Indonesia, tidak ada. Jadi yang bisa ditemuin di sini kebanyakan toko-toko Asia, ya toko-toko seperti Thailand, Vietnam, Filipina, produk-produk mereka banyak sekali. Tapi untuk cari produk Indonesia itu susah sekali ya. Tapi di toko-toko Asia seperti Thailand gitu, jengkol mereka masih jual, ya pete masih jual, kangkung masih ada gitu. Jadi untuk saya di Bergen itu masih ada gitu. Jadi saya cukup beruntung gitu. Tapi untuk teman-teman mungkin yang tinggal di rada terpencil tempatnya, atau mungkin rada jauh di utara gitu, itu susah sekali gitu. Tidak ada yang namanya kerupuk, tempe, itu mahal sekali di sini gitu ya. Jalur import juga tidak mudah ya. Saya juga punya pengalaman untuk ekspor import, marketing, dan online shop. Jadi saya bersyukur aja saya bisa pakai semua skill saya itu untuk saya bisa bikin usaha di sini. Diharapkan semuanya berjalan dengan lancar ya, dengan dukungan dan support dari teman-teman semua di sini, dari keluarga besar Indonesia ikut mendukung saya, termasuk dari Embassy Indonesia di Oslo. Mereka juga membantu saya untuk mempromosikan usaha saya di sini, dan saya bersyukur banget, saya berterima kasih semua rekan-rekan yang mendukung, dan saya harap semuanya bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Dan saya juga berusaha untuk terus mengupdate video-video di channel ini untuk mengabarkan kepada teman-teman semua, mengikuti cerita saya sebagai perantau di negeri yang jauh sekali dari Indonesia. Ya, saya kangen sekali Indonesia, saya kangen sekali keluarga, untuk bisa pulang kembali. Saya harap semua corona pandemi ini bisa segera diatasi ya. Hilang sih mungkin enggak ya, namanya virus, tapi mungkin segera bisa diatasi dan memungkinkan semua untuk bisa kembali normal ya. Anak-anak bisa ke sekolah, semua masih bisa kerja ke kantor, semua aktivitas bisa buka kembali seperti normal ya, bisa traveling juga, bisa keluar ya. Dan saya berharap semuanya itu menjadi lebih baik, mungkin di tahun depan juga menjadi lebih baik. Nah teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini, terima kasih untuk supportnya. Sekarang saya dan suami saya ada di Stavanger, kini di kota salah satu kota di Norway yang berada agak ke selatan. Jadi Bergen, tempat saya tinggal itu di barat, Stavanger itu di selatan. Jadi saya memutuskan beberapa hari untuk take a break, ya enjoy, relax, karena di tahun kemarin dan bulan-bulan kemarin itu sangat hectic ya, kerja terus Sabtu Minggu, pusing ya, ada banyak sekali kerjaan, banyak sekali yang harus dikerjakan, harus dipikirkan. Tapi saya usahakan saya akan terus mengupdate video-video ini. Saya bikin video juga di Stavanger, semoga kalian bisa melihat dan enjoy ya pemandangan-pemandangan di sini. Terima kasih dan sampai jumpa
di video-video selanjutnya. Bye. Oke. Halo. Oh no. Asyik.